Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Saat bumi seolah goyang, kemana lagi kita harus mencari sauh untuk melabuhkan jiwa kita yang lelah? Sahabatku, jika kita membuka berita hari-hari ini, dunia sedang mempertontonkan panggung kerapuhan yang mengerikan. Gejolak geopolitik global yang kian memanas, guncangan ekonomi yang mencekik kehidupan rumah tangga, hingga berbagai bencana alam yang melanda tanah air kita, Indonesia. Semuanya seolah berteriak bahwa tidak ada lagi tempat yang aman di bawah matahari. Kondisi ini perlahan-lahan menyusup ke dalam gereja. Pemahaman umum gereja seringkali terjebak pada pemikiran bahwa mengikut Yesus berarti bebas dari guncangan. Akibatnya, ketika badai hidup menghantam, banyak umat Kristen mulai bimbang, cemas, dan bertanya-tanya, apakah Tuhan masih memegang kendali atas benang kusut dunia ini? Ataukah Dia telah meninggalkan kita berjalan sendirian? Jika hatimu sedang digetarkan oleh ketakutan-ketakutan itu, hari ini mari kita menengadah firman Tuhan di dalam Mazmur 99 ayat 1-9. Hadir bukan untuk membuat kita dengan penghiburan murahan, melainkan untuk menegakkan kembali fondasi iman kita yang goyah melalui sebuah proklamasi iman yang agung, bahwa di atas segala kekacauan dunia, Tuhan kita tetap bertahta dan berkuasa mutlak. Sahabat, mari kita selami latar belakang sosio-historis dari Mazmur 99 ini. Para teolog Perjanjian Lama mengkategorikan pasal ini sebagai Mazmur teokrasi atau penobatan. Mazmur ini digubah dan dinyanyikan dalam ibadah liturgi bait suci. Kemungkinan besar pada masa pasca pembuangan, ketika bangsa Israel kehilangan sistem monarki, tidak lagi memiliki raja secara fisik, dan hidup di bawah bayang-bayang tekanan imperium asing yang kafir. Dalam situasi politik yang terjajah, runtuh, dan penuh ketidakadilan moral itulah Mazmur ini dikumandangkan. Tujuan utama penulis Mazmur 99 adalah melakukan reorientasi teologis dan psikologis bagi umat Tuhan. Penulis ingin menegaskan bahwa meskipun tahta bumi kosong dan bangsa-bangsa bergolak, tahta surga tidak pernah bergeser 1 milimeter pun. Tujuan utamanya adalah membangkitkan keberanian moral umat agar tidak gentar terhadap penguasa dunia, karena identitas dan keamanan mereka dijamin oleh Raja di atas segala raja. Sahabat, secara kebahasaan dan tafsiran deskriptif, teks ini menyimpan struktur sastra yang luar biasa kokoh. Berdasarkan ulasan teologis dalam studi tafsir Alkitab, ayat pertama dibuka dengan deklarasi legal profetis. Dikatakan, Tuhan itu Raja, bangsa-bangsa gemetar. Kata gemetar di sini menggunakan kata Ibrani ragaz, yang berarti guncangan dahsyat akibat rasa gentar yang kudus. Lebih dalam lagi, digambarkan bahwa Dia duduk di atas kerub-kerub, sebuah metafora deskriptif yang merujuk pada tutup pendamaian di atas tabut perjanjian, pusat kehadiran Allah yang Maha Kudus. Keunikan teologis dari Mazmur 99 ini adalah adanya struktur refrain atau pengulangan 3 kali pada ayat 3, 5, dan 9 yang berbunyi, kuduslah Ia. Dalam bahasa Ibrani, kata kudus atau
kados berarti dipisahkan, murni, dan melampaui segala ciptaan. Menariknya, pada ayat 6, pemazmur mengangkat ingatan sejarah tentang Musa, Harun, dan Samuel sebagai contoh tokoh historis yang intim dengan Allah yang kudus ini. Melalui analisis deskriptif ini, kita melihat sebuah teologi yang seimbang. Allah yang transenden, yang tahtanya membuat bumi goyang, adalah Allah yang imanen, yang bersedia menjawab seruan doa manusia di dalam ruang sejarah. Sahabat yang dikasihi Tuhan, berkaca dari bentangan konteks sejarah dan kedalaman tafsir Mazmur 99 ini, ada 3 pilar teologis yang menerangkan mengapa kita memiliki Tuhan berkuasa atas dunia. Poin 1. Kekuasaan Allah melampaui segala otoritas dan guncangan di bumi. Berdasarkan kata Ragas di ayat pertama, ketika bumi bergoyang karena krisis, tahta Allah yang berada di atas kerup-kerup tetap stabil. Teologi ini mengajarkan bahwa kontrol sejarah dunia tidak berada di tangan politikus, penguasa ekonomi, atau bencana alam, melainkan berada dalam genggaman kedaulatan Allah. Poin 2. Kuasa Allah yang transenden diimbangi oleh kasih-Nya yang siap menjawab doa. Belajar dari figur Musa, Harun, dan Samuel di ayatnya yang ke-6, Allah yang kekudusannya absolut atau kados bukanlah Allah yang dingin dan menjauh. Dia adalah Allah yang aktif berinteraksi dengan sejarah kita. Saat umatnya berseru di tengah kesesakan dunia, Dia adalah Allah yang mendengar dan melepaskan jawabannya. Poin 3. Kedaulatan Allah selalu berjalan beriringan dengan keadilan dan kedisiplinan moral. Merujuk pada ayat 4 dan 8, Dia adalah Raja yang mencintai keadilan, yang mengampuni tetapi juga mendisiplin perbuatan yang keliru. Kekuasaan Tuhan atas dunia ini memberikan jaminan bahwa kejahatan tidak akan menang selamanya. Allah berkomitmen menegakkan kebenaran bagi orang-orang yang tertindas. Jadi, sahabat, sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan hari ini, dunia boleh bergoyang, sistem manusia boleh runtuh, tetapi kedaulatan Allah atas hidupmu adalah pondasi yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Tuhan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru mengkonfirmasi otoritas Mazmur 99 ini sebelum Dia naik ke surga dengan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Di atas kayu salib, Kristus telah membuktikan kekuasaannya dengan mengalahkan dosa, maut, dan kutuk. Jika maut yang paling menakutkan bagi dunia saja tunduk di bawah kaki Yesus, mengapakah hati kita masih harus dipenuhi oleh perasaan kecemasan? Mari kita ubah arah pandang kita. Berhentilah menatap guncangan dunia dengan kepanikan. Sebagai umat Kristen yang dewasa, kita harus terus belajar mempercayai janji Tuhan, beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan iman, dan menegakkan keadilan dimanapun kita ditempatkan. Ketika keadaan memaksa kita untuk menyerah, berdirilah tegak bersama komunitas rohani di channel Repa ini dan perkatakan kepada jiwamu, Tuhan itu Raja, jalanku aman di dalam tangannya. Sahabat, mari kita bersatu di dalam doa.
Kami sujud menyembah di hadapan tumpuan kaki-Mu. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Penguasa semesta alam yang kekuasaan-Mu tidak pernah terguncangkan oleh apapun yang terjadi di atas bumi ini. Kuduslah Engkau ya Tuhan. Ampuni kami jika mata kami seringkali lebih fokus melihat besarnya badai dunia daripada keagungan tahta-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini jiwanya sedang goyang karena tekanan ekonomi, masalah keluarga, ataupun ketakutan akan masa depan. Biarlah otoritas Roh Kudus-Mu turun menetapkan ketenangan di dalam hati mereka. Alirkan kepastian bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kami, seperti Engkau mendengarkan Musa, Harun, dan Samuel. Tegakkan keadilan-Mu atas pergumulan mereka, dan penuhilah hidup kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar, dan bagikan video ini ke lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.